Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Hadirin ikhwatul iman sidang Jumat rahimakumullah. Pada mukadimah saya telah membacakan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai firman-Nya dengan ungkapan kaifa takfuruna billah. Para ahli tafsir menerangkan bahwa kaifa itu adalah kalimat tanya yang artinya bagaimana, menanyakan keadaan. Tetapi di sini ada makna yang lain, yaitu ta'ajub, menunjukkan suatu keheranan. Berarti Allah ingin menyampaikan bahwa ada suatu hal yang dianggap aneh, sehingga apa? Takfuruna billahi, manusia itu kufur kepada Allah. Imam Ibnu Katsir menyampaikan dalam kitab tafsirnya bahwa kufur kepada Allah itu adalah tajhaduna wujudahu aw ta'buduna ma'ahu. Bisa dalam bentuk seseorang itu sama sekali mengingkari adanya Allah, tidak percaya sama sekali adanya Allah. Atau yang kedua, ta'buduna ma'ahu ghairuhu, beribadah kepada selain Allah dibarengi dengan ibadah kepada Allah. Makanya kita selalu ingat bahwa ada satu kalimat yang mengantarkan kita ke dalam surga, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu bukan sekadar kita mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan, tapi makna la ilaha illallah itu kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya nanti ada orang yang beribadah kepada Allah, mengakui Allah itu ada, tapi mengakui juga bahwa ada Tuhan selain Allah. Maka sebagai seorang mukmin, seorang muslim, yang kita tanamkan adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kalau kita beribadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada selain Allah, maka kita termasuk orang yang kufur kepada Allah. Maka dalam ayat ini, kenapa Allah sampai mengungkapkan bagaimana bisa seseorang bisa kufur kepada Allah? Berarti ada berita besar yang ingin Allah sampaikan. Ada pesan yang begitu besar yang Allah sampaikan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Ibnu Mas'ud dalam satu riwayat mengungkapkan bahwa Al-Quran Surat Ghafir ayat 11 yang berbunyi qalu rabbana amatana isnataini wa ahyaitana isnataini. Mereka mengatakan, ya Tuhan kami, Engkau matikan kami 2 kali dan Engkau hidupkan kami 2 kali. Artinya dalam proses kehidupan manusia kita mengalami 2 kematian dan 2 kehidupan. Kata Ibnu Mas'ud, yang disebut 2 kematian dan 2 kehidupan ini adalah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Apa saja? Yang pertama, wa kuntum amwatan fa ahyakum, kata Allah.
yaitu waqad kuntum adaman fa'akhrajakum ilal wujud. Yang disebut dengan wa kuntum amwatan fa'ahyakum itu apa? Dulu kita itu dalam keadaan tidak ada, ta'aya wujudan, tidak bisa disebut apa-apa dalam surat Al-Insan. Lam yakun sayyan manqur. Manusia itu dahulu belum bisa disebut suatu apa-apa. Bahkan dalam riwayat yang lain disebut dengan tuhoban, saripati tanah. Atau mohon maaf dalam bahasa lain disebut dengan nutfah, cairan air mani, air yang hina. Fa'akhrajakum ilal wujud, lalu Allah menjadikan kita memiliki wujud, memiliki bentuk. Maka kita memiliki bentuk yang saat ini di kehidupan dunia itu berasal dari sesuatu yang hina, sesuatu yang asalnya tidak bisa disebut apapun menjadi satu wujud yang Allah ciptakan dengan bentuk yang sempurna. Maka ketika kita dalam keadaan belum bisa disebut apapun, itulah yang disebut dengan kematian yang pertama. Sampai akhirnya Allah meniupkan ruh ke dalam perut ibu kita. Ketika kita berumur 120 hari, maka mulailah kita memasuki kehidupan yang pertama sampai saat ini. Jadi kematian yang pertama pada saat kita tadi sebelum ditiupkan ruh, ketika sudah ditiupkan ruh sampai kita bisa beranjak hidup sampai saat ini, itu disebut dengan kehidupan yang pertama. Maka dalam keterangan yang lain, dalam tafsir Al-Nawawi disebutkan kita itu sebetulnya berasal dari bentuk yang mutafarriqatun, yang terpisah-pisah. Daun mah saripati tanah, saripati tanah mah bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang orang tua kita makan sampai akhirnya menjadi kita yang saat ini, itu kan berdasar dari sesuatu yang terpisah-pisah. Bahan sampai Allah sempurnakan bentuk kita, mempunyai rupa yang indah, badan yang gagah. Kalau perempuan yang cantik, yang indah. Bahkan Allah bekali kepada manusia akal dan ilmu untuk berpikir, diberikan kesempurnaan dalam rupa dan bentuk. Maka ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua di kehidupan kita yang pertama. Maka pantas tadi Allah ungkapkan, hai fatakfuruna billah, dengan Allah menjadikan kita rupa yang indah, nikmat yang begitu luar biasa di kehidupan dunia, masa masih ada sifat kekufuran yang ada dalam diri kita kepada Allah. Maka kita hindari. Kenapa? Karena kita sadar yang asalnya kita tidak ada, bahkan dari bahan yang hina kita bisa hidup sampai saat ini dengan hidup yang mulia, bentuk yang sempurna, semuanya atas izin Allah. Maka pantaskah kita kufur kepada Allah? Barakallahu wa lakum. Pada khutbah pertama saya telah menyampaikan proses kehidupan manusia, yaitu kematian yang pertama, masuk kepada kehidupan yang pertama, yaitu ketika kita merasakan nikmatnya hidup kita pada saat ini. Maka ketika kita sudah hidup pada kehidupan ini, maka kata Allah summa yumitu, kemudian Allah akan mematikan kita semua, yaitu dalam satu keterangan disebut dengan maut atau haki, kematian yang sebenarnya. Kenapa disebut dengan kematian sebenarnya? Karena kematian yang kedua ini yang nanti kita alami ketika kita dicabut nyawa oleh Allah, mengalami sakaratul maut sampai kita dikuburkan di dalam tanah, kita bisa merasakan itu semua. Bahkan orang lain yang ada di sekitar kita menyaksikan kematian itu. Maka Ibnu Abbas menyampaikan maut atau haki, kematian yang sebenarnya. Jika kematian pertama kita tidak bisa mengalami tonggongan kematian yang pertama, ketika kita ditiupkan ruh, apakah kita ingat kita di dalam lahir melakukan apa? Ketika kita lahir masih usia 1 bulan, 1 hari,
sampai 1 tahun 2 tahun kita kan tidak ingat apa-apa. Istilahnya ujuk-ujuk bisa ngomong, tiba-tiba kita bisa berjalan, tiba-tiba kita bisa melihat, bisa mendengar yang ada di muka bumi. Kan kita tidak merasakan di alam bumi itu seperti apa, ketika dalam rahim seperti apa. Makanya tadi diungkapkan dengan ungkapan fa'ahyaku, artinya tidak ada yang kita rasakan dalam kematian yang pertama, walaupun kita mengalami itu. Tapi ketika masuk kematian yang kedua, kita akan mengalami dicabutnya nyawa. Kita nanti akan melihat bahwa saudara kita, tetangga kita mengantarkan jenazah kita sampai ke alam kubur. Yang di alam kubur nanti rupa yang indah, rupa yang gagah, yang cantik ini tidak akan ada lagi, bersatu dengan tanah, kembali lagi ke unsur bumi. Yang asalnya dari tumbuhan, kita kembali lagi nanti jadi unsur tumbuhan, jadi unsur hewan yang asalnya mutafarriqatun, terpisah-pisah. Maka kita akan kembali menjadi saripati tanah, bahkan akan kembali menjadi tanah ketika kita mengalami kematian yang kedua. Lalu setelah kematian yang kedua ini, hadirin waktu iman, maka kata Allah, summa yuhyiku, kemudian kalian semua akan dihidupkan kembali oleh Allah dalam rupa yang kembali muda seperti usia 17 tahun, dengan kehidupan yang berbeda. Bahkan dalam tafsir Al-Baghawi diungkapkan hayatun arqa minal hayati dunia, kehidupan yang lebih menggiurkan, yang lebih apa istilahnya, lebih bisa dinikmati daripada kehidupan dunia, lebih nikmat daripada kehidupan dunia. Tetapi syaratnya bagi orang yang ia membersihkan diri dari dosa dan orang yang beramal soleh. Jadi kalau kita beramal soleh di dunia, menghindari maksiat, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih menggiurkan di akhirat. Tapi jika sebaliknya maksiat, sholat tara, ibadah tara, pegawaian musyrik, syirik kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, maka kehidupan bukan yang lebih indah yang kita dapatkan, justru lebih rendah, lebih menyiksa daripada kehidupan dunia. Kalau kita sekarang diuji oleh Allah dengan kesusahan, mual ayah bandinganana daripada nanti siksaan di akhirat. Karena siksaan di akhirat itu berpuluh-puluh kali lipat siksaan di dunia. Jika apa? Jika kita bermaksiat kepada Allah. Maka itulah kehidupan yang kedua. Maka di kehidupan kedua ini nilai berjauh kata Allah, kita akan dikembalikan kepada Allah, mengalami penghisaban, dihitung amalnya. Ketika tadi amal kita baik, maka balasan yang Allah berikan adalah surga yang terbaik. Yang surga itu tidak terbayang oleh akal. Nyagi ayam anggur, anggurnya itu tidak bisa dirasakan. Nikmatnya anggur dunia itu tidak ada bandingannya dengan anggur surga. Taman yang ada di dunia tidak sebanding dengan taman surga. Inilah kenikmatan yang luar biasa. Jika apa? Jika timbangan amal soleh kita lebih berat daripada timbangan amal buruk. Tapi jika sebaliknya, maka siksaan neraka siap menanti kita dengan siksaan yang begitu dahsyat. Ada minuman tapi minumnya dari nanah dan darah. Ada kasur tapi kasurnya tidak mengenakan. Ada sendal tapi sendalnya dapat menyedihkan otak. Tidak ada yang enak di kehidupan neraka. Maka kita berdoa kepada Allah dengan dua kematian dan dua kehidupan yang Allah sajikan kepada kita. Mudah-mudahan kita jangan sampai kubur kepada Allah. Jangankan kita tidak mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan, beribadah kepada selain Allah saja, walaupun kita mengaku Allah itu Tuhan, itu sudah tidak boleh. Apalagi kita sampai benar-benar tidak mengakui keberadaan Allah. Maka mudah-mudahan dalam khutbah yang singkat ini dapat menjadi tadzkirah bagi diri kita, menjadi peringatan bahwa kita sudah diberikan kenikmatan, kita sudah diberikan perjalanan hidup yang begitu panjang,
sampai nanti kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan siksaan, itu perjalanan yang panjang. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa iringi perjalanan kita dengan penuh maghfirah Allah, sehingga kita terhindar dari siksa neraka, dan mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya sehingga kita bisa masuk ke dalam surga yang kita dambakan. Mudah-mudahan bermanfaat, minimal menjadi bahan muhasabah bagi diri kita sendiri, khususnya bagi diri pribadi. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri pribadi. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi tadkirah bagi kita semua. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalam.